Shalom, selamat pagi. Ketika hari ini kita terjaga dari tidur kita, maka hari ini adalah hari istimewa. 28 Oktober, hari yang menjadi hari peringatan nasional bagi bangsa Indonesia, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Salam nasionalis, salam Indonesia, salam anti khilafah. Hari ini Sumpah Pemuda pagi ini menginspirasi saya memakai peci sebagai tanda saya adalah seorang nasionalis, memakai baju merah putih menyatakan kita bangsa Indonesia hari ini memperingati peristiwa Sumpah Pemuda. Mungkin tidak dalam bentuk upacara-upacara di lapangan, mungkin dalam bentuk webinar, Zoom, dan seterusnya. Tapi apapun itu, bangsa Indonesia tidak bisa membantah. Hari ini, 28 Oktober, adalah hari yang spesial, hari yang bersejarah. Ketika para pemuda Indonesia menyatakan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Hari ini juga saya mau katakan, kita sebagai gereja, kita punya Tritunggal, dan kita punya keyakinan bahwasanya ketika pemuda Indonesia berkata satu Indonesia, maka saya mau katakan hari ini kepada kita sekaliannya, bersempena berkenaan dengan Sumpah Pemuda, ketahuilah para sahabat, hari ini ketika pemuda Indonesia menetapkan tujuannya satu Indonesia dalam bentuk nusa, bangsa, dan bahasa, itu adalah pengikat, itu adalah perekat. Hari ini ketika Sumpah Pemuda menjadi inspirasi, maka saya mau katakan, ketika pemuda Indonesia dulu berani menetapkan tujuan mereka satu Indonesia, maka hari ini juga kita patut menetapkan apa yang menjadi tujuan kita. Kita tidak hanya menetapkan apa yang menjadi tujuan kita, tapi kita juga mengambil langkah yang diperlukan agar kita bisa mencapai apa yang kita tetapkan sebagai tujuan kita. Yang pasti, kehidupan kita adalah kehidupan yang sementara. Kekekalan adalah target, goal utama kehidupan kita. Jangan lupakan itu. Ketika hari ini kita ada di tanggal 28 Oktober, artinya kita akan terus bergerak meninggalkan tahun 2020 menuju ending, kita masuk di bulan November. Tapi ingat, hari ini Sumpah Pemuda menjadi sebuah inspirasi. Kita punya tujuan satu, hidup kekal. Maka daripada itu firman Tuhan sebagai penopang daripada tema kita, tetapkan tujuanmu. Itu dia tema kita, tetapkan tujuanmu. Terambil dari Filipi 3 ayat 14 yang berkata demikian. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari pada tujuan. Tadi saya katakan kita harus menetapkan tujuan. Dan ketika kita berlari-lari pada tujuan, kita tidak berbicara kita mau dapat nomor 2, kita mau dapat nomor 3, tapi kita dapat nomor 1. Satu tujuan hidup kita, kekekalan. Ketika kemudian Sumpah Pemuda juga menginspirasi kita, satu Indonesia. Tidak ada pecah belah di situ. Tidak ada pemecahan, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi mari, hari ini ketika kita berbicara Indonesia, satu Indonesia, dia juga mendekat dengan pilkada. Sebagai hamba Tuhan, saya tidak berbicara politik, tapi saya memberikan pencerahan kepada siapapun yang boleh melihat siaran saya ini. Dimanapun engkau berada di bahagian Indonesia, 9 Desember, engkau harus pilih orang-orang yang seperti uniform yang saya pakai. Nasionalis, merah putih, NKRI, harga mati.
Satu tujuan kita, satu Indonesia. Katakan tidak pada khilafah, katakan tidak pada negara agama. Hei engkau dengar, para sahabat, di dalam kerohanian kita tadi dikatakan kita harus menetapkan tujuan dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Saya mau berbicara tentang langkah hari ini. Tetapkan langkahmu, satu tujuan. Ketika engkau sebagai pasutri, cukup satu pasanganmu saja. Jangan berani bermain api. Jangan berani berselingkuh. Karena kita tujuannya cuma satu. Datang dari inspirasi Sumpah Pemuda hari ini. Ketika kita hari ini memperingati satu Indonesia, mari kita cermati situasi bangsa dan negara kita lewat keberadaan kita sebagai gereja. Kita sebagai gereja harus menjadi panutan, harus menjadi contoh. Kita adalah orang yang punya satu tujuan. Ketika engkau punya satu tujuan sebagaimana Paulus berkata dan berlari-lari kepada tujuan untuk mendapat hadiah, itulah kekekalan, itulah hidup kekal. Maka mari hari ini satu tujuanmu, pastikan satu tujuanmu. Satu tujuanmu yang pertama, tidak berbuat dosa. Satu tujuanmu, hanya Tuhan andalanmu. Satu tujuanmu, dalam keluarga engkau cukup punya satu pasangan. Saya sengaja menyampaikan ini juga karena di provinsi sahabat dan tetangga kita di ujung barat Indonesia, Aceh, poligami sedang digodok untuk disahkan. Wow, poligami disahkan. Bahkan nanti para pejabat berdasarkan jabatannya bisa memiliki 2, 3 istri dan seterusnya. Ini bergantung kita gereja menyikapinya dan jadilah panutan satu. Jadi tidak main-main perkataan satu sebagaimana Sumpah Pemuda yang dikumandangkan para pemuda Indonesia. NKRI harga mati. Cinta pasangan harga mati. Cinta Yesus harga mati. Sekalipun satu tujuan kita, kekekalan. Dan biarlah hari ini, sekali lagi saya ingatkan, sebagai hamba Tuhan, saya memberikan pencerahan. Dalam seluruh pilkada di Indonesia, pilihlah orang-orang nasionalis, pilihlah orang-orang merah putih, pilihlah orang-orang yang berkata, NKRI harga mati. Jika tidak, gereja juga akan terkena imbasnya. Sekali lagi, pertahankan NKRI, pertahankan imanmu. Biarlah kita berbineka tunggal ika, tidak mengapa, dan biarlah kita berbagai denominasi, tidak mengapa, tapi kita punya satu Tuhan, Yesus Kristus. Sahabat, biarlah Filipi 3 ayat 14 menjadi realita, menjadi kenyataan bagi kita semua, dan kita bertemu di Yerusalem baru. Ada satu peristiwa yang luar biasa. Mungkin kita bertemu lewat video YouTube, tapi nanti kita bertemu dalam kekekalan. Pastikan kita semua ada di sana. Topang temanmu, topang sahabatmu dalam doa. Ingat, satu tujuan. Sampai di sini, biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam Indonesia, salam NKRI, salam satu Tuhan Yesus Kristus. God bless you.